Melanjutkan tadi tentang intrapersonal, kali ini kita akan membahas tentang interpersonal. Jadi dimensi yang kedua ini adalah dimensi interpersonal. Dimensi interpersonal ini berhubungan dengan pemaafan ini tentunya akan membuat sebuah perbaikan dalam sebuah hubungan interaksi antar manusia. Jadi ketika kita membahas tentang dimensi interpersonal, ini membahas tentang dimensi bagaimana orang itu ketika dia memutuskan untuk memaafkan gitu, maka dia melakukan sebuah tindakan yang prososial, tindakan-tindakan yang arahnya ke sesuatu yang positif untuk memperbaiki hubungan. Entah dia mulai melakukan pendekatan dengan orang yang pernah menyakiti dia gitu ya, atau dia mulai melakukan pembicaraan secara langsung gitu, atau dia mulai memberanikan diri untuk bertemu. Dan semua proses-proses itu ketika seseorang itu memutuskan untuk memaafkan, harapannya adalah untuk memperbaiki hubungan interpersonalnya, hubungan interaksi antara dua individu tersebut atau lebih ya, tergantung dari masalahnya. Jadi proses ini dibutuhkan untuk apa gitu? Untuk membuat salah satu dalam sebuah pemaafan yang menjadi masalah adalah penghindaran gitu. Ketika seseorang merasakan suatu luka batin, maka dia akan cenderung menarik diri agar tidak mau bertemu dengan orang tersebut, tidak mau berurusan lagi, atau bahkan mekanisme menyerang ya. Ketika ada orang itu malah dia menyerang, dia frontal gitu ya. Jadi bisa tadi menghindar, bisa juga mekanisme menyerang gitu. Dan itu tentunya adalah sebuah destruktif dalam kondisi sosial gitu, sesuatu yang merusak gitu dalam kondisi sosial, yang sesungguhnya membebani orang tersebut lagi, yang orang tersakiti itu. Padahal tadinya orang tersebut itu nyaman dalam kehidupannya, dia bisa berinteraksi dengan bebas, dia bisa bergaul dengan siapa saja, dia bisa lewat jalan mana saja. Tapi ketika dia tersakiti, dia mengalami masalah, dia akhirnya tidak bisa, dia mulai menghindar dari jalan tertentu, dia mulai berhindar dari orang tertentu, dia menghindar dari kejadian tertentu, dan itu jujur akan merubah hidup dia menjadi lebih negatif gitu ya, tidak nyaman gitu dalam kehidupannya. Dan ketika dia memutuskan untuk memaafkan, dimensi yang kedua ini adalah dimensi interpersonal, ini adalah sebuah proses perbaikan dalam memperbaiki kehidupan sosialnya tadi gitu, sehingga dia bisa berinteraksi dengan nyaman, dia kembali bebas berinteraksi dengan siapapun, dia bisa ngobrol dengan siapapun lewat jalan manapun gitu, karena dia merasa terbebas dari itu. Nah, itulah proses memaafkan dari dimensi interpersonal. Nah, dua dimensi tadi itu sangat penting, dan kalau dikatakan sempurna apabila dua dimensi tadi terpenuhi. Jadi kita sudah bisa berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi, dan kita bisa memaafkan secara diri kita gitu ya, berdamai dengan diri gitu ya. Dan secara sosial pun kita juga melakukan tindakan-tindakan yang prososial. Bahkan lebih luar biasanya lagi, seseorang yang benar-benar sudah memaafkan dengan tulus, dia justru ada keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang pernah menyakiti dia, karena dia menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus diberikan cinta kasih gitu, diajarkan, diarahkan ke jalan yang benar gitu. Dan proses-proses yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk menguatkan diri dia. Nah, itulah luar biasanya memaafkan. Oke, saya Richard, sampai jumpa di video berikutnya.